Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik loh, ya. Ini menarik ini, ya. Sepanjang sejarah Presiden Prabowo Subianto dilantik, ya, sampai sekarang biasanya kan gandeng begitu antara presiden dan wakil presiden. Ya, mulai dari Pak SBY begitu kan gandeng kalau ada rapat-rapat di istana begitu. Tapi ini tidak biasa, tidak biasanya begitu kan ya. Gibran ini malah duduk dengan sejajar dengan menteri. Ada apa? Ini apakah pertanda ini ada pecah kongsi? Ini ada pertanda bahwa Prabowo begitu kan ingin tidak diganggu? Apakah ini pertanda bahwa Prabowo ingin dijauhkan ya dengan Gibran atau bagaimana? Persoalannya adalah ya tergantung dari persepsi publik. Tapi begitu kan, tapi ini ada tapinya begitu. Rata-rata seseorang Gibran meskipun duduk ditempatkan di samping Prabowo atau tidak, tetap raut wajahnya itu tidak menandakan fresh begitu kan. Ada beban besar begitu. Ada apa ini? Orang kan masih muncul spekulasi-spekulasi itu. Sampai-sampai istana begitu kan ya memberikan klarifikasi. Apakah ini habis manis sepah dibuang ya? Karena banyak yang dianggap sebagai lahir dari anak konstitusi haram? Atau ini adalah karma politik begitu kan? Ya, melas banget. Ya, melas banget. Wapres Gibran ya, apakah ini didepak ditempatkan di kursi menteri? Ya, begitu kan? Ya, ditempatkan di kursi menteri ya di rapat kabinet ini begitu. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi bangsa dan negara kita. Kalau Jokowi ya lihat video ini begitu kan, video rapat ini begitu, bisa saja sok. Kenapa sok begitu? Ya lihat saja begitu kan, bagaimana anaknya diperlakukan seperti itu. Ya orang-orang akan menilai begitu kan ya. Coba kita tonton lagi begitu, seperti ini. Raut wajah Wapres Gibran terlihat datar saat tak lagi duduk di samping presiden. Namun beliau malah ditempatkan duduk sejajar dengan barisan para menteri. Momen ini pun langsung menjadi sorotan warganet. Mengapa protokoler mengatur kursi dengan cara yang tak biasa? Atau memang Gibran sudah tak dianggap lagi? Gimana menurut kalian guys? Raut wajah. Nah itulah ya salah satu banyak yang kemudian merosting posisi Gibran ini. Ada yang menduga ini adalah pecah kongsi dan sebagainya. Ya wallahualam begitu kan ya. Kalau memang ini pecah kongsi, bagaimana dengan nasib dari apa namanya dari negara kita begitu kan ya? Tapi saya kira bahwa mungkin ya lagi tes ombak. Tes ombaknya itu mungkin salah satunya ya ingin melihat lah begitu kan, bagaimana persoalan-persoalan seperti ini begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa ya seharusnya begitu kan di kursi seperti itu kan seharusnya kan ada presiden dan wakil presiden. Ini kok nggak ada begitu. Orang-orang kan pasti mempertanyakan itu. Ada apa di balik ini semua? Nah, orang-orang pasti muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Ya saya berharap bahwa ya hal-hal seperti ini akan menjadi pertanyaan besar begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Nah, sampai-sampai ya istana juga memberikan klarifikasi kenapa Gibran itu duduknya di situ. Ya, disejajarkan dengan menteri begitu. Lama-lama Gibran bisa di belakang ini. Lama-lama Gibran ngambek begitu kan. Ya. Coba kita tonton istana memberikan klarifikasi seperti ini ya. Si kanan depan Prabowo. Posisi itu berada sederet dengan kursi para menteri. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berbeda dengan sidang kabinet paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret 2026 di lokasi yang sama. Saat itu, kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Saat itu, Gibran yang mengenakan kemeja putih duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo yang mengenakan safari coklat. Soal posisi tata letak kursi, Mensesnek mengatakan itu hanya kebutuhan teknis saja. Perhatikan Anda. Itu kemarin begitu kan. Ya, itu kemarin dan yang sekarang. Jadi, saya kira kalau dibuat perdana menteri begitu kan. Di mana-mana perdana menteri itu kan satu orang. Artinya
mulai dari Cina, Jepang begitu, di negara-negara lain ya, di negara-negara lain begitu kan ya, wakil itu banyak yang kemudian ditempatkan di situ, memang begitu kan ya. Walaupun toh pada hakikatnya ya ini adalah presiden dan wakil presiden di negara-negara maju begitu kan. Wakil presiden itu ditempatkan di samping sana begitu kan. Ya sebelahnya begitu. Nah, kalau ada perdana menteri kan biasanya dia sendirian begitu kan. Nah, pertanyaan sekarang ini kan negara demokrasi begitu kan. Yang turun temurun begitu mulai dari Jokowi, Pak SBY dan sebagainya begitu dengan turunnya wakil presiden itu mendampingi. Nah, mendampingi mungkin Indonesia akan meniru bahwa negara ini negara maju begitu. Atau jangan-jangan bisa menandakan bahwa Gibran ini sudah ditinggal. Persepsi publik secara komunikasi begitu kan ya, secara komunikasi politik ini menandakan bahwa Prabowo tidak ingin diganggu dulu begitu kan ya. Prabowo ingin sendirian dulu begitu kan ya, menguasai ini semua. Artinya apa? Artinya bisa saja Prabowo harus ditafsirkan bahwa di tahun 2009 Pak Prabowo sendirian begitu kan, atau memilih dengan yang lain. Nah, ini kalau Jokowi melihat ya dengan seperti ini bisa saja shock besar. Ya, jangan-jangan ada perlawanan nanti begitu. Ngeri kan? Ngeri bos ya, ngeri. Ya, bagaimana dengan istana yang kemudian memberikan klarifikasi begitu kan? Wallahu alam ya, mau istana memberikan klarifikasi atau tidak ya, tapi yang jelas banyak persepsi publik yang sekarang ini begitu sudah mengatakan bahwa ini ada apa begitu kan. Orang-orang kan pasti mempertanyakan itu begitu. Jadi saya kira tidak segampang membolak-balik telapak tangan untuk kepercayaan publik sekarang ini begitu. Kenapa? Karena tahu sendirilah bahwa kalau sudah seperti itu maka orang-orang akan mempertanyakan begitu kan, kenapa rapat seperti ini kok bisa-bisanya Gibran ini seolah-olah dilepeh begitu kan ya, sepah manis begitu dibuang dan sebagainya begitu. Ini kan publik kan bertanya-tanya begitu. Coba istana ya lagi memberikan klarifikasi seperti ini. Tonton. Adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang di masa kepemimpinan. Nah, itulah. Nah, secara substansi oke lah begitu kan, secara substansi begitu. Tapi kita lihat saja persoalan ini adalah persoalan publik begitu kan, ya, menafsirkan hal-hal yang kemudian mulai dari komunikasi politik, mulai dari psikologisnya, mulai dari tekstur tubuhnya begitu kan. Orang akan melihat itu karena pengetahuan itu begitu kan bisa melihat bagaimana karakter seseorang begitu. Kalau dari raut wajah dari seorang dari seorang Gibran begitu kan, ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian feeling saya begitu kan, ya nggak tahu ini ingat apa atau apa begitu kan, melas banget wajahnya begitu. Sehingga banyak orang yang kemudian mengatakan, wah ini ada apa kok seperti ini begitu kan. Ya, ini Gibran disatarakan dengan menteri ya saat rapat tak lagi duduk bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Tahu sendiri kan bagaimana ini posisinya Gibran di situ begitu. Ini kan orang-orang akan pasti melihat begitu kan ya. Makanya secara tidak langsung ini posisi orang akan melihat ya bahwa kenapa Gibran ini kok bisa didudukan seperti itu. Jangan-jangan ya dibuang begitu. Banyak orang kan pasti muncul spekulasi-spekulasi seperti itu. Ya, tapi bagi kami yang penting adalah substansinya juga ya kena begitu kan ya. Tapi orang-orang akan tetap memperlihatkan posisi Gibran begitu kan. Karena Gibran ini ya mau dikasih semacam apapun begitu kan ya, nampaknya kayak gitu, melas wajahnya begitu. Ya, coba kita lihat saat ya Gibran begitu mengecek makan bergizi gratis begitu. Jangan baru makan aja. Peras. Ayamnya peras.
Nah, cuma itu begitu kan ya, nggak ditanyain bagaimana rasanya, bagaimana dan sebagainya begitu. Agak bingung, agak kebingungan. Nah, inilah kalau bisa ya Gibran itu dipoles lagi lah begitu kan. Aduh, dalam komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan Gibran ini sudah tidak laku lagi begitu kan. Dinasti Jokowi diprediksi runtuh di tahun 2029. Kata orang-orang, mampus lo. Kata orang-orang begitu kan. Ya, spekulasi-spekulasi itu. Ini alasannya kenapa penyebab Presiden Prabowo Subianto tak duduk sejajar dengan kabinet. Ini kan masalah teknis saja kabarnya yang sedang diklarifikasi oleh istana. Masalah soal teknis ya. Tapi substansinya tidak pernah berubah. Jadi dalam rapat besar begitu Kabinet Merah Putih yang dihelat ya di Istana Negara pada 20 Juli 2026, kursi Gibran berada di sisi kanan ya, di depan Presiden Prabowo Subianto sejajar dengan menteri begitu kan. Orang-orang akan melihat itu. Nah, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu duduk di satu meja bersama dengan jajaran menteri, mulai dari menteri koordinator bidang perekonomian dengan kabinet-kabinet yang lainnya, begitu bahkan sebagai pertimbangan dalam sidang kabinet paripurna yang juga berlokasi di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Ya, kursi Gibran sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu ya duduk begitu kan, ya satu meja dengan Prabowo tepatnya di sisi kiri sang kepala negara. Tapi sekarang ini kok berbeda, ada apa? Nah, wakil ketua umum ya Partai Gerindra lantas membantah anggapan bahwa perubahan tata letak kursi keduanya berkaitan dengan ketidaksetaraan antara sang Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prasetyo ini menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpin Prabowo Gibran tetap solid. Selain itu ya seluruh jajaran kabinet juga berfokus menjalankan program-program prioritas nasional. Tapi kan kelihatan banget. Kelihatan sekali begitu bagaimana mereka, cara mereka begitu kan ya. Dari raut wajahnya kan sudah kelihatan begitu. Ya, siapapun pasti membaca seperti ini. Ya coba kita lihat begitu kan. Coba kita lihat orang-orang di media sosial begitu. Raut wajah Gibran ini sangat terpukul nampaknya begitu kan ya. Nampaknya sangat raut wajahnya sangat melas sekali begitu. Ada apa ini? Banyak yang berkomentar, "Oh, ini karma pengkhianat." Wih. Ya, kader PDIP langsung nyerocos begitu kan. Langsung ngegas begitu. Karma pengkhianat begitu, ya. Dia akan terbuang pada waktunya, pelan tapi pasti. Nah, inilah salah satu komentar-komentar dari netizen. Ngeri kan? Wah, ini pasti digoreng oleh kader PDIP. Aduh. Ya, inilah jadinya begitu kan. Inilah jadinya. Tapi banyak orang sekarang ini justru mempertanyakan Gibran begitu kan. Ya, kenapa? Ya, orang-orang mempertanyakan kenapa, bagaimana nasib Gibran ke depan. Ya, itu dipertanyakan oleh masyarakat begitu kan ya. Apalagi para pengamat-pengamat begitu kan. Apa peran yang sebenarnya yang dilakukan Gibran saat ini begitu ya? Apakah hanya survei makan bergizi gratis atau bagaimana begitu kan? Itu dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, terutama begitu kan ya, di kalangan-kalangan masyarakat yang kemudian ingin mengetahui bagaimana posisi Gibran, apa tupoksi dari seorang Gibran. Coba kita tonton seperti ini. Saya mohon maaf, tapi saya harus bersikap, apalagi saya berada di kampusnya orang-orang pintar bernama UGM ini. Kekecewaan saya itu ketika kemudian orang seperti Gibran itu kemudian diminta, diberi harapan oleh banyak orang, setidaknya yang memilihnya, akan memberi warna demokrasi kepada kita. Saya tidak habis pikir bagaimana dengan anak seperti ini bisa memberikan warna demokrasi kepada kita. Maka kemudian coba berikan saya dan mungkin banyak orang di sini penjelasan bahwa orang seperti Gibran ini, pemunculannya dibebani tanggung jawab seperti itu. Coba jelaskan kepada saya dan kita tentang bagaimana kita harus bersikap seperti ini. Satu, saya kira saya setuju dengan istilah Tempo bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Jelas, itu selesai, clear. Yang kedua, ada istilah yang menarik menurut saya, kompetitif authoritarianism. Itu kan kompetitif authoritarianism itu kayak nggak nyambung nih. Otoritarianisme itu kan tidak mungkin ada kompetisi, ya kan? Tapi ada istilah kompetitif authoritarianism. Jadi kadang-kadang diatur seakan-akan kompetisinya masih ada, tapi kompetisinya itu udah diatur siapa pemenangnya.
kita memperoleh Gibran menurut saya dengan cara yang sama. Paling tidak Dirty Vote 1 kan bercerita soal itu. Ada kompetisinya, tapi pemenangnya diatur. Semua negara digerakkan untuk itu. Itu yang membuat saya tidak pernah merasa pede bahwa tawaran orang seperti Gibran dan Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2. Dengan tesis dasar kita bilang begini, orang yang menang dengan kecurangan, dia akan insecure. Bagaimana insecure itu? Ya ada dua pola kebijakannya. Dia akan tambal sulam banget. Begitu dia lakukan sesuatu dikritik, langsung kaget, langsung lepas gitu. Atau yang kedua, dia sudah punya keinginannya, dia akan malu tak gentar, maju terus. Walaupun malu ya tak gentar, dia maju terus. Begitu. Ada dua polanya, dan itu yang kita kritisi. Nah, kenapa sulit untuk mendapatkan harapan dari dua konsep ini? Karena itu tadi saya bilang, dia menang dengan kompetisi yang sebenarnya sudah diatur pemenangnya. Dan karena diatur pemenangnya, ya kalau kita bicara soal demokrasinya, apa yang diharapkan demokrasi? Bahwa dia akan menjalankan secara otoritarian, ya bisa jadi. Apakah akan ada efek negatif positif untuk Indonesia? Waktu akan bicara. Tapi paling tidak, kalau dalam harapan kita mengatakan, ada nggak harapan demokratisasi? Saya mengatakan sulit. Nah, itu kan. Kalau masih mengharapkan, wah saya ini tergantung kekuatan dari Solo misalnya, tidak bisa. Apa yang mau diharapkan dalam demokrasi kita begitu? Demokrasi itu kan malah justru setiap hari bukan membaik, bukan membaik begitu, justru is violent begitu kan ya. Artinya apa? Artinya banyak kecurangan-kecurangan misalnya ya, undang-undangnya dirubah agar bisa maju misalnya. Ya, setelah jadi begitu pelangak-pelongok sana sini begitu. Orang kan menafsirkan seperti itu. Sangat disayangkan di negara demokrasi seperti ini, negara maju begitu kan ya, bahwa kekayaan alam kita yang berlimpah yang sangat luar biasa justru begitu kan ya bermainkan seperti itu demi ambisi kekuasaannya. Kalau ingin ambisi kekuasaannya seperti itu, ya kapan mau maju bangsa dan negara kita begitu? Yang dikritik dianggap oposisi, yang mengkritik dianggap oposisi, yang mengkritik dianggap Indonesia gelap, ya, yang mengkritik dianggap menyerang dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan membicara itu begitu. Nah, salah satu kekecewaan besar itu adalah ya karena Gibran. Apa peran Gibran hari ini? Ya, orang kan pasti menanyakan itu, Bos. Ya, sangat-sangat disayangkan begitu ya. Ya, nggak tahu lagi nanti begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.